hati kami tertuju padamu ya Tuhan. Oh rabataka ya rarabasyara baba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. I love you. Yes. Urapi kami pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berkenan berbicara di tengah-tengah kami. Firman-Mu itu pelita kaki kami, terang bagi jalan kami. Lawan kami pagi hari ini. Terima kasih. Kami serahkan ibadah dalam tangan Tuhan, awal, pertengahan, sampai akhir. Beri kami kekuatan untuk duduk diam seperti Maria di bawah kaki-Mu. Bukakan telinga kami ya Roh Kudus. Bukakan hati pikiran kami. Pagi hari ini Engkau menjadikan tanah hati yang baik di hati kami. Firman-Mu tidak ada satupun yang gugur. Firman-Mu akan memberkati kami sepanjang bulan ini ya Tuhan. Akan menuntun perjalanan kami langkah demi langkah kami. Kami tidak akan khawatir. Berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Amin. Sungguh bersukacita di bulan Februari ini kita boleh bersama-sama. Saya percaya sepanjang bulan ini setiap kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada satu pun ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bulan lalu di awal pertemuan kita, di awal tahun, maka kita telah mendengar bersama-sama apa yang menjadi perhatian kita sebagai keluarga besar jemaat di gereja di tempat ini. Yaitu di mana kita diberikan beban untuk menjadikan gereja ini adalah gereja yang berdoa. Tetapi pagi hari ini kita akan memperhatikan apa yang akan menjadi perhatian kita secara pribadi sebagai jemaat di tempat ini. Yang mesti kita perhatikan selama perjalanan setahun kita yang akan datang adalah di mana kita diminta untuk kembali berfokus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya setiap firman yang Tuhan berikan pada kita ketika kita mendengarkan, ketika kita sungguh-sungguh merenungkan, bahkan kita perkatakan dan kita lakukan dengan hati-hati, maka Tuhan memberikan satu janji pada kita. Tuhan memberikan kepastian pada kita, yaitu perjalanan kita akan berhasil dan beruntung dimanapun kita pergi. Saya berdoa biarlah apa yang difirmankan itu semua terjadi sepanjang perjalanan kita setahun. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh karena itu pagi hari ini saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan Matius ke-6 ke-31 sampai ke-33. Saya akan memulai dari ayat ini. Firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan bagimu. Bapak Ibu adik-adik sekalian, di dalam Matius ke-6 ini maka kita lihat. Setelah Tuhan mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa, berpuasa. Bagaimana mereka memberikan sedekah. Dan bagaimana cara mereka mengumpulkan harta di dunia ini. Maka Tuhan mengajarkan mereka satu hal yang sangat penting. Yaitu supaya mereka tidak khawatir tentang kehidupan mereka. Apa yang mereka makan, mereka pakai. Supaya mereka tidak khawatir tentang perjalanan hidup mereka. Seperti yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa. Yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Mengapa kita dikatakan tidak perlu khawatir? Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan telah menjamin, menyediakan semua yang kita perlu. Tuhan memberikan satu janji, itu akan memelihara kita. Firman Tuhan berkata, burung di udara pun yang tidak menuai dan tidak menabur, itu Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang yang tidak memintal, yang tidak bekerja, yang hari ini ada, besok tidak ada, pun Tuhan hiasi dengan begitu rupa, apalagi kita anak-anaknya. Janji ini dikatakan, diucapkan bukan para nabi, pula para rasul, tetapi diucapkan oleh Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak ada alasan bagi kita siapapun orang percaya untuk ragu-ragu. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk memperdebatkan ayat ini. Yang artinya setiap kita yang percaya dengan sungguh-sungguh mengimani, itu pasti akan terjadi. Setuju? Sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah meragukan apa yang difirmankan oleh mulut Tuhan Yesus sendiri. Amin. Pertanyaan adalah bagaimana kita mendapat jaminan pemeliharaan Tuhan. Di mana Tuhan berjanji akan menyediakan semua yang kita perlukan, apapun itu. Di Matius ke-6 ayat 31-33 itu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu artinya kita lakukan dahulu, kita perbuat terlebih dahulu. Dengar Bapak Ibu, sekalipun Tuhan menjanjikan Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlukan, apapun itu. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, oh tidak. Tetapi artinya sebelum kita lakukan apapun, sebelum kita mengerjakan apapun, terlebih dahulu kita mencari Tuhan, mencari kebenarannya, mencari kerajaannya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan bagimu. Apa sih yang kau perlukan? Apa sih yang keluargamu butuhkan? Tuhan sendiri telah berjanji, Ia akan menyediakan bagi kita. Apa yang Tuhan firmankan, itu pasti terjadi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengapa saya berkata firman ini tidak ada alasan bagi kita ragu-ragu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk memperdebatkan. Sebab sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan kami telah melihat begitu banyak orang di mana hidupnya digenapi firman ini. Hidupnya diubahkan, hidupnya diberkati oleh firman ini. Artinya mereka menikmati janji Tuhan ini. Sebut saja seorang pengusaha di Amerika. Dia bersaksi pada awalnya ia adalah seorang tunawisma. Hidup tanpa tempat tinggal, tidak ada keluarga.
Tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan yang tetap. Hidupnya hanya ditunjang daripada negara yang tidak berapa banyak. Dia berkata sebagai tunawisma yang paling menyiksa adalah ketika musim dingin tiba. Tidak ada tempat bagi mereka untuk menghangatkan diri. Dia bersaksi pada suatu malam dingin yang begitu luar biasa menusuk. Maka mereka berkumpul untuk mengobarkan api unggun yang besar untuk menghangatkan badan. Tapi ketika mereka sedang menghangatkan badan di tengah-tengah di api unggun, matanya tertuju pada secari kertas yang sesungguhnya akan mereka bakar untuk membesarkan api unggun. Tapi tiba-tiba ia tertarik dengan sepotong kertas ini. Kemudian ia memperhatikan ternyata ini adalah lembaran Alkitab. Dan kemudian itu dia membaca. Ketika ia membaca, matanya tertuju kepada Matius 6 ayat 31 sampai ke 33. Dia bersaksi ketika ia membaca ayat ini, tiba-tiba hatinya bergejolak yang seperti tertemplak. Tiba-tiba ada sesuatu kuasa yang menemplaknya, ada suatu semangat, ada satu motivasi, tiba-tiba imannya bangkit. Tidak lama besoknya dia bangun, dia membersihkan diri, mencukur rambutnya rapi. Dengan pakaian seadanya ia datang pada persekutuan sebuah gereja. Puji Tuhan, dia diterima dengan baik. Dan ia bukan hanya beribadah, dia mulai melayani sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan yang dia terima pada malam itu. Lambat laun oleh dukungan daripada teman-teman sepengerja, sejemaat, ia mulai mendapat pekerjaan. Lambat laun dukungan semakin baik, ia mulai menjadi pengusaha yang kecil. Semakin hari ketika ia sungguh-sungguh semakin beribadah melayani Tuhan, usaha semakin diberkati, kepercayaan semakin bertambah-tambah. Akhirnya ia menjadi sukses seorang pengusaha yang cukup berhasil. Dia berkata apabila malam itu ia tidak membaca ayat ini, mungkin sampai hari ini ia masih tetap menjadi seorang tunawisma yang tidak punya pengharapan. Janji Tuhan yang telah mengubahkan dia dari orang yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya apa-apa, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu, saya pun pernah mendengar kesaksian seorang pembasket profesional, di mana dia saksikan oleh gembalanya. Dia berkata ketika ia menyelesaikan sekolah high school, setingkat SMA kita, dia bingung, anak muda ini galau. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dia tidak tahu bagaimana perjalanan masa depannya. Dia tidak tahu apa yang akan menjadi tujuan hidupnya. Dengan begitu berputus asa ia datang kepada gembalanya. Dia menceritakan bagaimana isi hatinya, putus asanya karena tidak punya harapan hidup. Maaf, tidak punya tujuan hidup. Akhirnya gembalanya berkata, udahlah, daftar saja di satu perguruan tinggi di dekat kota kita. Dan bukan itu yang paling utama, tetapi yang paling penting gembalanya membacakan firman dari Matius 6 ayat ke-31-33. Ketika gembala membaca di ayat ke-33, tiba-tiba ia tertemplak, imannya bangkit, ia termotivasi, dia bertekad sungguh-sungguh percaya melakukannya. Dia mulai melayani gereja. Tetapi di tengah-tengah kesibukan melayani di gereja, tiba-tiba dia sadar ada satu talenta dalam dirinya yang selama ini tanpa dia sadari, yaitu bermain basket. Kemudian dia datang kepada gembalanya. Dia bercerita. Dan atas saran gembalanya yang mulai fokus untuk bergabung di dalam klub basket di sekolah di mana dia ada. Pertandingan demi pertandingan dia ikuti. Yang menarik adalah setiap ketika ia bertanding, maka gembalanya datang, memberikan motivasi dan membisikkan 633. Artinya Matius 6 ayat ke-33. Setiap kali di bertanding maka gembala selalu berseru 633. Apa yang terjadi? Pertandingan demi pertandingan membuat dia semakin sukses. Akhirnya dia direkrut oleh klub profesional. Dia bersaksi, karirnya itu bukan hanya memberikan dia masa depan, tetapi itu memberikan hidup yang cukup nyaman. Dia berkata, kalau bukan Matius 6 ayat ke-33, janji Tuhan ini, ia masih seorang anak yang tidak punya pengharapan apa-apa.
Saya percaya kalau firman Tuhan ini bisa digenapi dalam kehidupan orang lain, Tuhan juga sanggup menggenapi bagi kita. Yaitu ketika kita semua sungguh-sungguh mencari kerajaannya, kebenarannya, sebelum kita lakukan apapun. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, Kaulah segala. Tuhan, kami tidak ragu firman-Mu, kami tidak bimbang firman-Mu. Jadi pagi hari ini hamba mau berdoa setiap anak-anak muda Tuhan, genapi firman-Mu, genapi firman-Mu. Yang kupan setiap kami, Tuhan pasti sediakan yang kami perlu, kami butuh. Haleluya. Sihimu, memuliakanmu, Bapa, dan mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Firman-Mu bekerjalah ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari beri tepuk tangan meriah buat janji Tuhan. Ya dan amin. Haleluya. Oleh karena itu, sepanjang tahun ini, sebelum kita memulai apapun dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan kembali. Kita sungguh-sungguh berfokus lagi mencari Tuhan. Amin. Dengan kata lain, tidak ada satupun kita yang ragu-ragu, yang bimbang, yang mendua hati selama tahun ini untuk mencari Tuhan. Mengapa kita tidak boleh ragu-ragu sedikit pun? Mengapa kita tidak boleh ragu-ragu dan mendua hati, membimbang hati dalam mencari Tuhan? Yakobus pertama ke-6 sampai 8 berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang dua hati, pertama-tama ia tidak akan mendapat apa-apapun dari Tuhan. Tangkap. Selama kita ragu-ragu, selama ada hati yang bimbang dalam diri kita, selama hati kita mendua, percayalah tidak ada satupun kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mengapa? Sebab orang yang bimbang, orang yang mendua hati, orang yang ragu, sama artinya dengan orang yang tidak punya iman. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang akan berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Iman yang membuat hidup kita dikenan oleh Tuhan. Bagaimana sebuah keluarga diberkati ketika kepala keluarganya itu beriman. Bagaimana seorang anak muda diberkati ketika engkau sungguh-sungguh beriman dan berkenanan Tuhan itu turun atasmu. Amin. Yang kedua, ketika kita bimbang, ketika kita ragu mencari Tuhan, maka dikatakan hidup kita tidak akan pernah tenang. Percayalah Bapak Ibu adik sekalian, kalau hidupmu gak tenang, engkau tidak akan pernah mengerti apa itu kebahagiaan. Orang yang tidak tenang, ia tidak akan menyadari ketika momen-momen indah itu hadir dalam hidupnya. Ketika momen-momen yang berharga hadir dalam hidupnya, ia tidak akan menyadari, semua akan berlalu begitu saja.
Banyak orang berpikir untuk menjadi orang yang bahagia kita perlu harta. Benar. Tetapi yang paling penting daripada semua itu ada ketenangan. Tanpa ketenangan, apapun kau miliki, engkau tidak akan pernah mengecapnya. Untuk bahagia bukannya perlu harta, Pak. Perlu ketenangan. Oleh karena itu mulai hari ini jangan seorang pun kita yang pernah ragu-ragu, mendua hati, bimbang dalam mencari Tuhan, bahkan melakukan apapun dalam hidup kita. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan di sekuler kita pun jangan ada satupun yang ragu-ragu, bimbang dan dua hati. Bahkan kadangkala kita harus sedikit tanda kutip keras kepala untuk meyakini apa yang sedang kita kerjakan itu benar. Untuk meyakini apa yang kita yakini itu prinsip kita itu benar, sekalipun banyak orang yang tidak setuju dengan kita. Kita perlu. Mengapa saya katakan demikian? Kita lihat satu pribadi yang bernama Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Siapa tidak kenal Cristiano Ronaldo? Dia adalah manusia yang paling berkuasa di jagat maya. Followernya 200 juta orang, Pak. Tidak ada orang satupun bisa menandingi dia. Dia adalah bukan hanya pesepak bola tetapi atlet terkaya. Dengan penghasilan 125 juta dolar atau setara dengan 1,7 triliun di tahun 2021. Dia tercatat 5 kali mendapat penghargaan terbaik di dunia. Bukan hanya itu saja. Dia adalah pencetak gol yang terbanyak sepanjang masa. Prestasi yang dia miliki, tidak banyak orang bisa menyayangi dia, Pak. Hanya segelintir manusia bisa menyayangi prestasi seperti dia lakukan. Tetapi di balik semua itu ada cerita yang menarik. Di masa kecil, Ronaldo kecil ini sangat lemah dalam pendidikan di sekolah, pelajaran sekolah. Ditambah lagi hobinya bermain bola membuat pelajaran sekolah semakin tertinggal. Guru-gurunya semua kesel, Pak. Berulang-ulang kali dinasihatin, tidak pernah berubah, tidak pernah membaik. Saking kesalnya satu hari guru matematiknya berkata, ayo Ronaldo, berhentilah hari ini engkau bermain bola, sebab sepak bola tidak akan pernah menjamin hidupmu. Tidak akan pernah memberi masa depan bagimu. Belajar yang baik agar engkau jadi orang. Jujur, Pak, kalau pada hari itu kita di tempat itu, kita akan setuju dengan gurunya. Malah kita berkata, benar Aldo kata gurumu, jangan lagi banyak main sepak bola, belajar. Tetapi puji Tuhan, Ronaldo, dia yakin apa yang dia lakukan. Tanda kutip, dia keras kepala dengan prinsipnya. Dan dia mencapai keberhasilan. Dari sini maksudnya Bapak Ibu, yang saya maksudkan adalah bukan berarti kita harus keras kepala dalam semua hal, tidak. Kalau kita berkeras kepala terus tanpa alasan yang jelas, itu namanya membunuh diri. Yang saya maksudkan adalah jangan pernah kita bimbang, kita ragu dengan apa yang kita lakukan. Amin. Karena kadangkala anak-anak muda, hal itulah akan membuat engkau berhasil. Setuju? Katakan kiri kanan, jangan bimbang, jangan pernah ragu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang kupandang selama hidupku,
Amin. Saya akan mengajak kita melihat satu kota yang namanya Laodikia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Laodikia adalah kota dibangun oleh Antiochus II dari Syria pada tahun 250 tahun sebelum Masehi. Nama Laodikia itu diambil dari nama istrinya Laudis. Saya pernah di kota itu. Kota Laodikia adalah kota yang sangat amat kaya pada zamannya. Kota ini menghasilkan wol hitam yang mahal. Yang luar biasa adalah di zamannya ke dunia kedokteran di sana itu sangat maju. Mereka telah menemukan yang namanya obat tetes mata. Mereka juga telah menemukan salep telinga. Luar biasa kemajuan mereka. Saking kayanya kota ini ketika gempa bumi memporak-porandakannya kotanya. Maka mereka menolak bantuan dari luar untuk membangun kembali kotanya. Mereka berkata, kami sanggup membangun kembali tanpa bantuan orang. Dan itu benar terjadi. Mereka sanggup membangun kota yang lebih megah lagi. Saking kayanya ini membuat mereka membanggakan diri mereka. Saking kaya membuat mereka tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu maka Tuhan mengingatkan, menegur kota ini. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan menegur keras kota ini. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Mereka mendua hati, mereka bimbang. Saya coba merenungkan mengapa Tuhan memakai istilah aku memuntahkan engkau dari mulut. Saya percaya inilah ungkapan yang begitu keras menegur jemaat ini. Siapa sih yang tidak geli, tanda kutip, tidak jorok, tidak najis dengan muntahan. Jangankan orang lain, orang yang memuntahkan itu pun merasa jijik dengan muntahan mereka sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mau memungut kembali muntahannya, tidak. Dari sini kita tahu Tuhan menolak keras orang-orang yang mendua hati, yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan pikir Pak, hanya orang-orang berdosa saja yang ditolak oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak percaya saja ditolak Tuhan. Oh tidak. Tetapi firman Tuhan memberitahu kita, orang yang percaya yang sungguh-sungguh pun akan ditolak oleh Dia. Seperti muntahan, Dia akan menolak orang yang tidak sungguh-sungguh hati. Saya berdoa tidak ada satupun kita tahun ini yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Tidak seorang pun tidak yang mendua hati, yang suam-suam kuku. Tetapi setiap kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kebenarannya, kerajaannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini serius Bapak Ibu. Ini sangat serius. Kalau engkau ingin melihat sepanjang tahun ini hidupmu diberkati. Engkau tidak kekurangan apapun yang kau ingini. Ayo pagi hari bertekadlah. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat sebelum perjamuan. Ibrani pertama ke-6 saya bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kepada siapa Allah itu memberi upah? Yaitu kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan berjanji, firman Tuhan berjanji, Tuhan telah berjanji dengan mulutnya sendiri. Dia akan memberkati kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah bagi kita. Upah hari ini adalah Matius 6 ke-33. Di mana Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan mencukupi kita. Ia akan memenuhi semua yang kita perlukan. Tidak peduli apapun yang kau butuhkan. Tuhan sanggup sediakan. Ini janji Tuhan. Yang luar biasa. Upah hidup kekal pasti menanti kita. Yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Di bumi engkau diberkati, di surga pasti engkau diberkati. Mari kita bangkit bersama-sama. Allah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Oh, layak ku pandang, yeah, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya ya Tuhan. Di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki perjamuan pagi hari, saya mengajak kita untuk berkomitmen kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita berjanji lagi, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau tidak sungguh-sungguh, engkau tidak sepenuh hati, engkau bimbang, engkau mendua hati. Ayo, pagi hari ini ambil komitmen yang baru. Ambil komitmen yang baru, berjanji sungguh-sungguh. Aku Tuhan, kami sekeluarga ya Tuhan, kami akan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Kami akan sungguh-sungguh, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan ragu, tidak ada mendua hati lagi. Hati kami, pikiran kami, mata kami tertuju penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi bagian kami, Tuhan menjadi warisan bagi kami. Biarlah kami